Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Puja, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat itu semua kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Dapat kembali kita bertatap muka, bertemu pandang, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, kita yang cinta kepada baginda Rasulullah, kita yang cinta terhadap sesuatu, mestinya nampak dari aspek kehidupan kita, tingkah laku kita. Bahkan kebiasaan biasanya orang yang suka dan cinta terhadap sesuatu itu sering ia sebut, sering dia baca, sering ada dalam ingatannya. Maka daripada itu marilah berbanyak kita ingat kepada Rasulullah. Salah satu langkah dan caranya berselawat. Mudah-mudahan kita yang sering berselawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan naungan nantinya fi yaumil akhir, di mana di situ lagi tidak ada lagi perlindungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Bapak-bapak, para tuan guru, alim ulama, cadiak pandai suluh bendang dalam nagari, para tokoh masyarakat nan ditinggikan sarantiang yang didahulukan selangkah, anak-anak kami, generasi muda yang kami sayangi, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini tanpa terasa ya Pak ya, di awal pekan, di akhir bulan, bahkan di akhir sana, kita di akhir tahun. Maka perlu sekali kita bersyukur ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, dalam rangka meningkatkan kembali iman dan takwa kita kepada Allah. Sepertinya kalau kita merujuk kepada firman Allah yang kita baca tadi, surat yang ke-59 Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Jadi kita minta kepada kaum muslimin rahimakumullah, ada kata penyampaian tadi kurang lengkap, kurang pas, di sela-sela waktu yang kosong khatib mengajak nanti coba kita buka firman Allah itu. Ini bahasa yang halus, bahasa yang begitu menggigit, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk diri kita ini kelanjutannya. Bagaimana tidak kaum muslimin rahimakumullah, banyak muncul pemikiran sekarang ini menganggap kehidupan di atas permukaan bumi itu adalah segala-galanya. Bahkan berani dia menganggap dirinya takkan langgeng. Macam orang Jawa mengecek langgeng itu tuh abadi katanya. Tidak sadar dia teh hidup nangka dipakai, mati nangka ditumpang, katakan hidup dia teh dunia aku adalah tempat tinggal. Asalkan kita tahu hidup dia teh dunia aku tempat meninggal. Hidup di dunia bukan tempat tinggal, hidup di dunia bukanlah tempat meninggal. Banyak orang prostat, ada meninggal di pesawat, itu lain kasus Pak. Coba kita perhatikan pesawat itu di mana letaknya. Jadi di kesempatan hari ini kita coba angkat topik sebuah tema renungan di penghujung akhir sana tahun. Apa trik-trik yang bagus kita sampaikan? Tentu tidak terlepas insya Allah melalui firman Allah ini kita rujuk kembali. Kita coba telah kita tadabburi, kita renungi baik-baik. Kamu kok kita jadian pandangan ke dalam kita rasuat iyo tidak mungkin ada tarasuda waksal. Oke Bapak kaum muslimin rahimakumullah, di awal-awal tadi kita minta mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama andai kata penyampaian dak talataan ditampeknya nak tagantuang dipanggayuinnya. Al insanu makan al khata wa nisyan. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tanzur ini asal kata nazar, artinya mencari. Lihat kelebihan kita, maaf, ini sama-sama mengulang-ulang kaji ya Pak ya. Kelebihan kita dibanding makhluk Allah yang lain, terutama al-hayawan, adalah dari segi berpikir, akal. Makanya Allah nyata-nyatakan wa khalaqtul jin wal ins illa liya'budun.
diciptakan manusia itu dan jin itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Nah, kembali kita ke poin ini, kaum muslimin rahimahullah. Allah panggil kita, hai orang-orang yang beriman. Nah, manusia dipanggil Allah. Orang-orang yang beriman. Kenapa ini kita sampaikan? Karena kita masih hidup. Ini apa? Kaum muslimin, dakwah itu disampaikan kepada hamba Allah yang beriman ketika rohnya itu, jasadnya itu masih berkandung dengan badan. Makanya makam taubat ada ketika kita hidup, makamnya kita bersyukur ada ketika hidup, istihad ketika kita hidup, berusaha kita ketika kita hidup. Selagi ayat masih di kandung badan, khatib bisa ngomong, orang memberikan nasihat kepada kita, kita yang mendengar pun bisa menerima selagi hidup. Ketika semuanya sudah farik, hatta zurtumul maqabir, masuk awak ke dalam liang kubur yang begitu gelap, diapit dengan 3 kegelapan, tambah lebih ke malam naik, kita nggak bisa menarik waktu lain. Ma'uzubillah, kita mohon kepada Allah semua sebelum itu terjadi hendaknya dapat sebuah perubahan untuk diri kita. Dipanggil orang-orang yang beriman. Bertakwalah engkau kepada Allah, bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Di samping itu, perhatikan, dari tafsirnya disebut di sini memperhatikan, lihat bukan secara kasat mata saja, tidak. Tapi termasuk di sini mempergunakan lihat kita secara batiniah. Apa-apa yang pernah kita kerjakan selama ini sebelum kita memasuki gerbang tahun baru. Nah, tahun baru Islam kan ikut. Coba kita lebih meriahkan, lebih semarakan, kita hidupkan masa Islamiahnya. Apa yang perlu kita renungi dalam hal ini? Pertama, kaum muslimin rahimakumullah, setelah Allah menyuruh kita masing-masing kita itu introspeksi diri, pertama langkah kita muhasabah. Muhasabah asal kata hasabah yuhasib, menghitung, menengok, manuangan, maranai diri awak salamu. Kenapa ini sangat penting sekali kaum muslimin rahimakumullah? Orang yang tidak pernah muhasabah ini, terlepas kita membaca satu objek. Orang yang tidak pernah muhasabah dalam kehidupannya, kaum muslimin, ini sampel ya, contoh, persis seperti orang yang tidak pernah bakaco. Kau contoh bang, di rumah kau ada camin tuh, camin tuh dia beli, bagus. Tapi setiap mau pergi tidak pernah dipergunakan untuk melihat badannya, batang tubuhnya mulai dari kepala hingga kaki, tidak pernah dia perhatikan. Kalau hal ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari, orang itu pasti acuk di galaan. Bahkan tidak kita ambil contoh naga, berkemungkinan mungkin tiba pada dirinya. Ya sudah makan sambal goreng loh. Ya udah. Sudah tuh ke jalan, tapi tidak pernah dilihat gigi orang galak kawa apa kawa berang ke orang. Tidak. Ketika orang tidak pernah muhasabah, inilah gambarnya, sama seperti orang yang tidak pernah bercermin mau bepergian mau kemana pun. Ya santai saja. Artinya cermin di sini apa? Untuk melihat jasad batang tubuh awak. Nah, untuk diri kita ba'a cermin awak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muhasabah. Saking pentingnya kaum muslimin rahimakumullah, muhasabah ini masing-masing individu kita setidak-tidaknya untuk baca barometer kita beriman kepada Allah tadi. Oh, maaf ini dalam kehidupan sehari-hari contohnya, tidak. Orang beriman itu diukur tanda dia taat dan patuh kepada Allah dari segi ibadahnya. Ibadahnya yang mana? Pertama salat.
Pertama ibadah sholat. Jadi ibadah sholat tidak bisa diremeh-remehkan. Apapun bentuk hujah kita, apapun bentuk alasan kita, selagi dia beriman kepada Allah, walaupun sakit, di situ ada rukhsah yang dilahirkan oleh Islam untuk penganut-penganutnya. Ba'a sholat wa assalamualaikum. Aduh, antara kita yang hadir bapak muslim umur 50, umur 40, umur 60, umur 70. Yang perlu dihitung di siku, yang perlu direnungkan. Apakah masih sama ibadah sembahyang awak? Mohon maaf benar. Jo anak-anak didik awak, jo anak-anak awak, jo cucu awak, apakah masih sama cara jo nilai ini? Apakah datang ke masjid ini hanya untuk karena yang lain? Kalau masih sama, ini yang perlu kita renungi baik-baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi masing-masing kita, Pak, Allah suruh di sini wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, masing-masing kita. Enggak boleh untuk orang. Kemudian sebagai tanda perkuat, ketika seorang ada di antara kita, apalagi ahlul bait kita, keluarga kita, ada yang salah, tugas kita adalah saling menasihati, saling memberikan masukan agar dianya tidak salah nanti di dalam berbuat. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang hamba tidak mau bermuhasabah, tidak mau menghisap dirinya, bagaimana caranya dia akan menempuh suatu kehidupan yang lebih baru? Nah, di sini sudah kita sampaikan tadi, pertama muhasabah, yang kedua apa yang harus dia lakukan? Buat semacam planning, buat semacam target, bahwasanya kehidupan kita di atas permukaan bumi ini bukan untuk dunia saja, tidak. Di samping kita rajin mencari tabungan untuk dunia Allah, tapi tabungan untuk akhirat jauh lebih penting kaum muslimin. Ini sering kita sampaikan, tabungan yang paling penting itu adalah tabungan untuk akhirat. Apalagi kita orang Islam, saham awak lebih banyak daripada orang-orang yang lain tuh, Pak. Maksudnya orang non-muslim lebih banyak. Oh, mentang-mentang ada saudara kita yang kaya, depositonya banyak di bank, banyak gitu lain. Cuma kita mungkin tidak memahami itu, dan kurang mempelajari. Banyak gitu loh, Pak. Duduk senang dalam masjid gua, berkumpul dalam masjid, kita dengarkan kata khutbah, udah pahala bagi kita. Melangkah wapai dari rumah tadi, diiringi dengan tuntunan Islam, dilangkahkan kakiku bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, wa tuju masjid. Tiba di masjid waktu itikaf, tiba azan dikumandangkan, kita jawe kalimat-kalimat tak cuba. Kalau pandai menghitung hebat tuh. Betapa banyaknya saham, tabungan umat Islam itu sebenarnya. Yang kedua, apa yang kedua yang harus kita siapkan? Di samping kita istihad tadi, membuat planning tadi, agar jangan sampai salah kaprah, kita harus imbangi antara dunia dengan akhirat kita. Jangan perlu perbanyak dunia. 5 waktu Pak. Kuna wajib tadi ya, 5 waktu. Dan berusahalah kita untuk lebih menekan diri ini. Yang ketiga, doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ad-du'a usulul mu'min wa imaduddin wa nurullahu samawati wal ardh. Di samping awak lah berusaha membuat planning awak, jangan lupa angkat tangan kepada Allah. Jangan pernah kita memohon kepada Allah, sungguh fahuwa al-mutakabbiru haqqan, ini adalah hamba-hamba yang sombong. Ketika nyala selesai sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tabanggu saya keluar lagi. Kurang jadinya, Pak. Salah kata? Mungkin tidak salah, tapi kurang. Memang betul secara syariatnya ibadah sholat itu doa. Tapi alangkah baiknya coba merenung sejenak, angkat tangan. Seorang-seorang sebab, Ustaz, tidak masalah, yang penting angkat tangan, doa kita. Tapi rancaknya dia bersama, Pak.
Rancaknya yo bersama, cari batang lidi, semakin banyaknya di kabeh kekuatan semakin banyak di situ. Sekian banyaknya kita nama doa, enggak seorang nak kamu kebuo. Makanya dipakai na di sini sebagai kita jamaah. Nah, Bapak Saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan di usia takwa kita pada hari ini dapat memberikan sebuah cambuk dan motivasi kepada kita dalam rangka sambil mengumpulkan semangat kita untuk hidup, lebih semangat lagi kita mengumpulkan bekal-bekal kita untuk akhirat kita nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku kalau astaghfirukum fa'tabiru yang lil absar la'allakum turham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.